Lagi sama gue dan Gini, masih di channel kita, Jonathan Leonarda. Salam sehat selalu. Di hari ini sebenarnya lebih ngobrol-ngobrol santai dan menjawab beberapa DM yang masuk ke Instagram. Gimana sih cara breeding duck frogs? Oke, gue akan bongkar seluk-beluk bagaimana cara breeding duck frogs dari awal sampai bagaimana bisa menjadi breeder yang sukses dalam beternak poison duck frogs. Yang gue belah dulu mungkin dari keluarga yang paling basic dulu ya, yang paling basic dulu dari keluarga Dendrobates, di mana ini salah satu jenis duck frog yang paling gampang untuk diternakin. Do you know how? No idea. How to breed an animal? When you hear the sound? No, ya, that's the process. Kata Gini kalau ada suaranya, oke. Prinsip dasar dalam breeding yang kita tahu adalah harus ada male and female, ya. So the basic rules, harus ada jantan, masuk baby, harus ada jantan dan harus ada betina. Yang disayangkan dalam duck frog ini, ketika mereka belum dewasa, kita punya kesulitan dalam membedakan mana jantan dan mana betina. Kita punya kesulitan untuk hal itu. Jadi gue sarankan kalau yang memang ada rencana mau untuk breeding duck frogs, di awal untuk membeli atau mengadopsi kurang lebih minimal 4 ekor. Itu sebenarnya triks yang gue gunakan selama ini dari dulu. Karena ketika gue membeli 4 ekor, chances untuk mendapatkan jantan dan betina ya lebih tinggi dibandingkan hanya membeli 2 ekor, apalagi 3 ekor. Sebenarnya semakin banyak kesempatan kita untuk mendapatkan pasangan itu semakin tinggi. But like how we know if it's a boy or girl? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dari Gini. Bagaimana kita bisa mengetahui jantan atau betina duck frog itu? Kalau di keluarga Tinctorius jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi ketika mereka masuk di umur 10 bulan atau 12 bulan, maka sexual dimorphism dia akan berubah. Yang betina akan jauh lebih bongsor, lebih bongkok punggungnya. Yes. Yang jantan lebih tegak. So Like this. this. Female like this is a male. Nah, tapi di sana hanya main guideline, tidak menjadi patokan 100%. Seperti bagaimana layaknya setiap postur itu, begitu juga dengan kita ya. Ada yang cewek posturnya besar seperti laki-laki bertulang kasar, begitu juga ada laki-laki yang tulangnya mungkin lebih halus seperti wanita. Ya, it's normal, itu satu hal yang normal. Masuk klasifikasi kedua, bagaimana menentukan jantan dan betina? Jantan memiliki toe pad, you know toe pad? Jadi di ujung kaki-kakinya itu ada kayak paddingnya, ada pad. Jantan memiliki kecenderungan lebih besar dan berbentuk seperti hati. Sekali lagi, itu tidak bisa dijadikan 100%. Karena apa? Gue punya yang paling bawah sana, yang pair citronella tertua kita di sini. Jantan dan betinanya memiliki postur yang sama, ya. Nah, ini masuk ke dalam fase, yes, dalam fase yang kedua. Jadi bagaimana ini bisa dipastikan ketika saya punya jantan dan betina? Punya jantan dulu deh. Gue menggunakan ketika dia berbunyi, when they have a calling, You see which one is it? yes, kita dengar, nggak usah kelihatan deh, asal kedengaran ada yang bunyi berarti kita sudah memiliki jantan. Ya tadi dia baru bunyi. Kita memiliki jantannya ketika dia sudah berbunyi. We don't know if it has a female. Kayak nggak berbunyi itu female, ya. Maybe that could be female.
that could be female. Kalau jantan bisa jantan semua nih, perhatiin aja. Ketika satu bunyi, satu lagi mulai bunyi. Mereka mulai bunyi itu ketika kalau orang masuk usia mungkin masa puber ya. Ketika masuk usia remaja, mulai mendominasi kalau ada jantan lain, kalau tidak atau untuk mengundang the female. So they have calling. Dia bunyi untuk mengundang si betinanya. Ya. Setelah udah punya jantan, sudah punya female, dan usia mereka 1 tahun, berarti sudah masuk ke usia dewasa ya. Ketika masuk ya, when we keep them for 1 year, setahun mereka udah dewasa. Kalau kamu kan belum, kecil-kecil. Tapi kalau di Dutch Frogs, setahun tidak semua ya, kembali lagi tidak semua. Gua lagi membicarakan tentang di keluarga Dendrobates. Dendrobates itu ada Tinctorius, ada Auratus, ada Leucomela, sama Truncatus. Dalam keluarga Dendrobates ini mereka memiliki usia maturity atau usia dewasa yang sama, di kurang lebih usia 1 tahun. Sekarang pertanyaannya, udah ada female, udah ada male, udah setahun, udah, kok nggak breeding? Oke, kita belah. Why they don't breed? How is it that? Because the other frogs have eggs and they don't. Tunggu. Ketika udah punya sepasang, udah berusia 1 tahun dan masih tidak breeding, maka kita harus backtrack lagi. Bagaimana care sheet-nya, bagaimana merawat dia selama setahun ini. Nah, requirement atau requirement itu apa sih bahasa Indonesianya? Persyaratan. Persyaratan mereka bisa layak breeding, mereka harus memiliki asupan nutrisi yang cukup. Ya. Harus memiliki asupan nutrisi yang cukup. Ketika mereka malnourished atau kekurangan gizi, mereka akan cenderung tidak mau breeding karena sistem reproduksi mereka pun tidak tertrigger. Nah, untuk mendapatkan asupan yang cukup, kita harus menghasilkan lalat buah atau pakannya pun yang bagus. Ambilin satu dari sana. Nah, ini yang gue pakai sendiri sini adalah yang itu ambil salah satu di bawah. Ini nih yang paling kanan atas. Oke. Nah, So many nuggets. yes. Ini lalat buah yang gua produksi pakai ini fruit fly, yes. Akan menjadi seperti ini. Ya. Gua akan kasih satu trik ya untuk kalian ketika mau masuk dalam breeding season dan posisi si Dutch Frogs-nya ini lagi tidak prima atau tidak optimal sekali kondisi posturnya, yang bisa kita lakukan adalah ketika kita punya satu kultur yang penuh dengan maggot atau dengan larva sebanyak ini bisa kita serok. Kita serok keluar, kita berikan makanan kepada para Dutch Frog yang akan menjadi calon-calon indukan. Ini penuh dengan nutrisi. Makanya kenapa akhirnya gue buat sendiri ini untuk menghasilkan pakan juga yang luar biasa bagusnya. And good for the frog. Ya, diiringi dengan supplementering. Supplementering ini penting. Ini salah satu yang gue pakai. Ya, salah satu yang gue pakai, gue produksi sendiri. Gue pakai. Masih ada beberapa merek lagi yang gue tidak perlu menyebutkan karena pun nggak ada terkoneksi endos segala macam, nggak ada. Begitu banyak suplemen yang beredar dan bagus. Kalau terbaik buat gua mix dan rotasi. Karena apa? Setiap suplemen memiliki satu konten yang suplemen lain tidak memiliki, tapi yang khusus untuk Dutch Frogs. But like so you have to different vitamins. Yes, You have to rotate rotate terus. every day. Dengan catatan, nah ini titik krusialnya nih ya. Titik krusialnya seperti ini. Mereka memerlukan vitamin A. Mereka memerlukan vitamin A untuk men-trigger dalam breeding season, dalam pembuahannya, dalam fertilasinya. Mereka memerlukan vitamin A. Penggunaan vitamin A itu tidak bisa digunakan setiap hari atau setiap minggu. Mereka hanya dilakukan secara berkala karena kebanyakan bisa mengakibatkan kefatalan pada si kata-kata ini semua. Do you still fertilizer? Belum, soon, 2-3 hari lagi akan boom. Nanti kamu taruh dulu. Wow. Setelah
kita berikan vitamin A, ketika memasuki dalam fase breeding, nah breeding ada beda lagi. Ada, wah saya menemukan telur, gitu kan? Saya menemukan telur, tapi telurnya putih infertil. Oke. Yang terjadi dalam fase itu, biasanya laki-laki jantannya ini di fase-fase awal ini belum bisa membuahi dengan baik dan merata. Karena ingat, dart frog proses kawinnya itu tidak melalui proses amplexus atau berpelukan. Jadi si jantan hanya menentukan berbunyi, memanggil betina dan menentukan di mana dia harus meletakkan si telurnya. Setelah telurnya udah diputuskan, oke kamu buang di sini, baru jantan membuahi dan selesai. Itu yang gue bilang, kadang-kadang jantan tidak bisa membuahi dengan sempurna. Dia tidak bisa membuahi. Tunggu dong. Tidak bisa membuahi dengan sempurna. Akhirnya yang terjadi banyak telur-telur tidak dibuahi oleh si jantan. Itulah yang terjadi. Nah, kalau semua suplemennya udah siap semua, tapi masih tidak ada terjadi satu proses pembuahan juga, berarti ada 1 atau 2 step simulasi yang terlengkap. Ya. Jadi musim dalam binatang walaupun itu sistemnya tropis, mereka sangat dinamis. Ada kemarau, ada musim hujan. Nah, rainy season. Ya, ada musim hujan dan kemarau. Biasanya mereka itu bertelur ketika masuk transisi ke musim hujan. Jadi salah satu tips dan triksnya juga, kalau lama tidak bertelur, boleh dicoba untuk menaikkan intensitas misting. Yang dari biasanya mungkin sehari sekali, sehari 2 kali, kita naikkan menjadi sehari 2 kali, ke 3 kali, ke 4 kali, dan mungkin bisa sampai ke 5 kali. Itulah tips and tricks bagaimana cara breeding dart frog atau membudidayakan katak-katak beracun ini. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang sedikit ini dan bisa terus semangat dan kembangkan dunia dart frogs Indonesia. I have a question. Oke, apa terakhir? You said that the boy laid the egg. No, Jimmy tanya. Ini pertanyaan bagus bukan? Barusan videonya intervensi. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, Gigi bertanya, apakah jantan yang lay egg? Bukan seperti itu. It's like I think I accidentally here. Gak apa-apa. Ini satu hal yang bagus ketika kita nggak tahu, kita nggak jelas, bisa ditanyakan kembali. Jadi begini, jantannya yang mengajak betinanya, ayo kamu ke sini, gitu kan? Lay egg here. So the boy knows the girl have eggs in tummy? Ya, no. Ketika jantannya calling, when the girl ready, perempuannya siap, perempuannya akan datang ke jantannya. Jadi ingat ya, ketika jantannya bunyi, tapi female-nya tidak siap, maka female nggak akan nyamperin. Tapi ketika udah masuk, dia bunyi, female-nya datang, itu namanya courting behavior. Itu yang sebentar lagi akan melakukan proses bertelur. And then the male is going to show where to lay the egg. Ya. Tanggung, gue lupa nih baru ingat. Jadi persiapan untuk breeding dart frog seperti ini. Yuk kita kasih lihat sebentar. Jadi yang perlu kita siapkan, yang kita contoh yang mana nih? Yang ini, yang gampang mana ini. Nah, ini gue kasih salah satu enclosure si Azureus ya. Di sini ada satu male dan ada satu female. Nah, kita perlu coconut husk kayak gini, coconut husk, tempurung kelapa seperti ini nih, kelihatan nggak? Ada tempurung kelapa dan di bawahnya tuh, di bawahnya ini ada tempat petri dish. Ada telur. Ada telur? Ya udah sini sekalian deh. Nih. Kebetulan ada telur, kita buka. Mana? Nggak ada. Oh, belum nggak. Nah, ini perlu kita masukkan dalam sini ya. Ini adalah wadah untuk mereka bertelur. Itu adalah minimum requirement. Nih. Sini aja jelaskan. Gue jelasin kenapa kita memerlukan petri dish. Sebenarnya kalau di alam dia nelur di mana? Dart frog ini punya kesukaan atau punya kecenderungan untuk meletakkan telurnya di permukaan yang rata halus licin. Makanya gue menggunakan petri dish, jadi gampang untuk mengambil dan kita replace lagi.
Jadi itu aja sharing kita hari ini untuk bagaimana cara mengembangbiakan Dutch Frog. Semoga banyak semangat baru, breeder-breeder Indonesia baru yang siap. Kalau punya masalah di mana, siap yang komen di bawah, tanya. Gue akan bikinkan video-video detail lagi untuk how to breed, how to care shit tentang Dutch Frog. Semoga dunia poison Dutch Frog Indonesia terus bisa berkembang. Oke? Closing. And Good. don't forget to like, subscribe, and turn on the notification so you'll be always notified if we post another video. Oke, sehat selalu. Bye-bye.